Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada segmen kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Chainlink teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Turbo. Sebelumnya ada Doge, ZIL dan juga PP, Algo dan Shiba udah saya update teman-teman ya. Jadi sembari kita menunggu di tanggal 8 ya, cuman kan subuh dini hari jam 1 nih untuk FOMC statement, interest rate decision ya, sama press conference-nya. Jadi ya masih menunggu besok lah teman-teman ya, 1 hari lagi. And ya kita lihat per hari ini Fear and Greed juga turun ya ke level 50, which is sudah netral. Kemarin-kemarin kan udah sempat di 56, 57 ya teman-teman, udah hampir ke Greed, udah balik lagi. Ini pada koreksi juga, altcoin koreksi lebih bawah lagi ketimbang Bitcoinnya. Ya nggak lain nggak bukan karena Bitcoin Dominance yang masih melanjutkan penguatan, walaupun kemarin itu kan dia sempat adanya rejection kan, ini sampai 64,62 nih. Kemudian gak lama dia malah rebound lagi gitu. Ya nggak sampai dia retest sampai sini untuk naik gitu kan. Malah nggak nyampe sini aja dia udah naik lagi. Dan closingnya bikin tail candle nih teman-teman tuh. Yang menandakan oke, memang momentum dari si Bitcoin Dominance masih se-strong itu. Maka soon or later setidaknya dia akan testing ke target yang udah sering kita bahas dari minggu-minggu kemarin. Ya ini di sekitar 65,2, 65,3. Ya ini masih sangat-sangat possible untuk di testing sama si Bitcoin Dominance. Ya jadi mungkin secara short termnya ya altcoin akan masih ketahan ya teman-teman, karena money flow-nya belum ke altcoin. Dan ya dia lagi testing aja sih di previous high-nya dia sebelum adanya rejection di sini. Dan kemarin pun kita lihat ya, ini kan previous area tahanannya dia ini udah di break. Ya EMA21 time frame 4 jam juga di break, tapi nggak lama dia malah rebound lagi teman-teman. Ya tuh, nggak lama dia rebound lagi, berarti dia cuman ngefill aja di area imbalance yang tercipta pada time frame 4 jam ini guys. Nah ini ada area imbalance sebenarnya tuh. Ya jadi imbalance setelah di fill, kemudian dia up lagi, rebound lagi teman-teman. Ya jadi menandakan oke, masih sebullish itu untuk Bitcoin Dominance. Jadi ya harap masih kita bersabar ya. Memang sabar itu sulit ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat untuk Bitcoinnya sendiri secara daily ya, closingnya sebenarnya tadi itu di 94.600-an, tapi ya sampai per saat ini setelah dia closing daily tadi pagi belum adanya tanda-tanda untuk melanjutkan pemantulannya. Ditambah lagi besok kan ada FOMC ya, market kembali tertekan dan memang biasanya itu merah dulu ya, dari minggu-minggu lalu udah saya coba warning teman-teman, mungkin ada yang masih ingat. Dan ya setidaknya untuk terdekatnya kalau memang area tahanan ini 94.000 ini jebol ya, let's say nanti malam atau besoknya ini jebol, maka setidaknya dia akan dites di EMA21 nih, karena dia udah overextend ya semenjak terakhir kali di retest tuh pada 16 April nih. Ya, kemudian dia overextend tuh. Kamu lihat ya, di sini adanya gap atau ruang kosong yang cukup besar, jauh ya. Secara price action sama EMA21 itu udah ada gap jauh, dan akhirnya sekarang ini udah deket ya. Ketika harganya ini udah mulai sustain di satu posisi dan EMA21-nya kan lagging gitu ya, menghampiri. Jadi ya lama cepat atau lambat nanti dia akan di retest dulu lah teman-teman. Dan hopefully ketika retest ini dia masih bisa up ke 100.000 teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk range bawah. Untuk yang nanyain si Bitcoin secara daily time frame ya, itu untuk perspektifnya masih sama sebenarnya. Dan kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam ya, 4 jamnya sebenarnya dia kemarin itu semalam itu sempat rebound, retest EMA21, kemudian adanya rejection lagi. Nah ini rejectionnya sih belum bagaimana signifikan gitu teman-teman ya. Palingan tetap yang bisa diperhatikan adalah di sini ada area supply. Jadi kalau misalkan let's say dari sini dia udah drop signifikan ya, ini udah mulai bertahap naiknya gitu ya, begini ya, ini bisa nanti malah drop seperti ini ya, ngetes balik ke 92 ribuan dolar. Itu masih sangat-sangat terbuka lebar, di mana 92 ribuan ini menjadi area tahanan sebelumnya untuk range sideway-nya dari si Bitcoin semenjak ya 1 minggu 2 minggu lalu lah teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini adalah another skenario yang sekali lagi bisa diperhatikan dan diantisipasi untuk kita lihat Bitcoin secara hourly time frame. Yang nanyain Bitcoin hourly-nya gimana, karena ya setelah dia drop di sini adanya gap liquidity walaupun tipis banget ya, mantulnya pun ini cenderung bertahap teman-teman, bener-bener korektif banget. Dan kalau kita lihat secara line chart, dan ya nih line chartnya pun kita lihat ya di sini bener-bener bertahap. Jadi let's say kalau di sini pun dia adanya mantul ya, teman-teman bisa pantau di area atasnya adanya area resistance sebelumnya, ada area supply dan EMA21 juga. Jadi memang obstacle terdekatnya itu cukup banyak ya untuk
pergerakan Bitcoin secara hourly, dan ya worst case-nya mungkin dia bisa turun lebih bawah lagi, yaitu untuk antisipasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari kemarin juga udah saya sampaikan, ketika harganya udah naik ya cukup tinggi kayak gini, buat teman-teman yang belum beli gitu ya, oke, ketinggalan yang kemarin mungkin mau beli tapi belum ada uangnya, ya mau beli tapi ragu dan lain sebagainya, udah terlalu tinggi, ya sabar, tunggu dia koreksi gitu ya teman-teman. Dan nanti ketika memang nanti malam atau besoknya dia koreksi, ya teman-teman bisa pantau di beberapa area tahanan untuk mungkin bisa dimanfaatkan ya. Atau mungkin yang lebih konservatif ya nunggu sampai FOMC selesai ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin. Minimal kalau Chainlink ya, Chainlink ini sendiri kan ATH-nya ada di 52,96 ya, 52,96 dolar. Yang menarik adalah untuk Chainlink ini kan dari Q1 sama Q4, ini Q4 berhasil bikin higher high. Berarti kan menandakan oke, trennya sekuat itu Chainlink ketimbang altcoin lain yang bahkan nggak mampu bikin higher high dari highest point atau highest level, highest price di Q1 2024. Contohnya kemarin tuh kayak Shiba ya, kalau nggak salah Shiba, kemudian ZIL juga maybe teman-teman ya, kalau nggak salah ya ZIL. Cuman yang paling saya ingat itu Shiba, dia nggak berhasil bikin higher high, tapi Chainlink ini berhasil bikin higher high, cuman ya dia nggak mampu bertahan nih di sekitar 18 dolaran. Ya terus turun. Ini mungkin akan saya hapus dulu ya teman-teman biar nggak terlalu rame. Dia turun dan alhasil dia retest ya di order block ini. Ya, di order block ini precisely retest di situ, kemudian dia mendapatkan pemantulan di mana ini adalah lowest price dia sebelum harganya rally lagi nih pada awal November 2024. Nah sekarang kalau kita perhatikan ya, sebenarnya ini adanya bullish divergence nih, tuh sebelumnya, ya tuh, sorry, ini di sini, ya ini kita ambil agak atas lagi tuh, ya di sini adanya bullish divergence untuk si Chainlink secara daily. Somehow dia memang mengalami rebound, cuman reboundnya itu masih ketahan nih, ya di sini ada area supply untuk si Chainlink ya di 14,99 sampai 16 dolar. Ini ada area supply, kemudian dia adanya rejection. Sekilas kalau saya lihat ini adanya peluang sebenarnya untuk Chainlink 1, 2, and maybe ketiga inverse head and shoulder dengan area neckline itu di sini teman-teman. Nih, ya area neckline plus juga area supply yang tadi juga sudah saya mention secara daily time frame ya let's say 15 sampai 16 dolar lah. Ya jadi dia turun sampai sini pun ya ini kita masih bisa bilang sebagai inverse head and shoulder. Ya hopefully dari sini kita mendapatkan rebound, break dari sini ya, break dari neckline-nya untuk dia bisa lanjutin penguatan mungkin ke 19 sampai 20 dolar untuk Chainlink. Nah, kalau kita lihat lebih seksama lagi, tanda panah ini akan coba saya hilangkan ya. Di sini juga ada order block, teman-teman, ya. Sebelumnya ada 1-2 bull candle tercipta di situ cukup besar ya di range area ini. Ini saya tandai dengan warna putih di 12,8 sampai 13,3 dolar ya, 13,3 dolar sampai 12,86 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan kalau dari area itu jebol ya. Ini teman-teman next area target di sini 11,88 sampai 12,35 dolar. Ini bisa menjadi dua area pemberhentian atau pantauan untuk Chainlink menjelang besok. Dan kalau kita lihat satu swingnya ya, dari lowest ke highestnya ya. Kemudian kita tambahkan di 0,5 dan 0,6 nya ya, here we go ya. Di box putih pertama ini memang udah deket sekali dengan retracement 0,5, dan box putih kedua itu juga retracement 0,6 nih. Tuh. Ya. Jadi ini bisa sekali diperhatikan teman-teman. Untuk yang nanya ini area pertama, area keduanya memang secara zonasi, secara Fibo juga adanya confluence, jadi bisa dipantau untuk yang mungkin mau memanfaatkan Chainlink secara short term ataupun mid termnya ya. Hopefully kita mendapatkan angin segar dulu deh dari Jerome Powell, walaupun kemungkinan besar dia masih belum akan cut rate di bulan ini ya. Semoga ada speak yang positif lah, dovish gitu ya, semoga teman-teman. Cuman ya biasanya kan Jerome Powell itu cuman kayak kaset rusak, ngulang-ulang kata-kata yang sebelumnya udah pernah diucapkan. Dan ya itu aja sih harapannya teman-teman. Untuk secara short termnya kalau memang kita mendapatkan angin segar ya, at least kita bisa mendapatkan pemantulan di antara dua area ini untuk Chainlink gitu ya. Dan ya semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Cuman ya balik lagi teman-teman, mungkin yang memanfaatkan jangan lupa juga pasang stop loss ataupun kalian reanalisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Chainlink dan Bitcoin ya. Bitcoin dominasi juga ya, karena ya sekarang ini semuanya lagi terkoreksi itu
Ya mungkin beberapa update video lalu juga udah saya sampaikan ya, kalau memang dari low sebelumnya udah di take out, mungkin dia akan masih lanjutan penurunan, sama seperti video-video yang kemarin juga udah saya sampaikan untuk lebih waspada. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman. Bye.